Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Buya Saiful Azhar, orang tua kami. Ya, beliaulah yang memotivasi kita yang muda-muda untuk buat pesantren. Cuman pertanyaannya sedikit aja, kamu usianya berapa tahun gitu. Jadi hari bikin pesantren mah kudu sudah berusia ya, udah beristri ya. Kalau belum beristri jangan mimpin pesantren dulu katanya. Ya, para asatid wal ustadzat, tentu rekan-rekan saya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini. Yang pertama kali di aula sini, yang kedua kalau diukur dengan aula yang kecil. Bapak, Ibu wali santri Pondok Pesantren Al-Basyariah yang sangat saya banggakan, kita ini berbicara pesantren. Sebetulnya ada satu pertanyaan saya, ketika bapak-bapak memasukkan putra-putrinya ke Al-Basyariah ini, niatnya nyakolakeun tama santrenkeun. Selesai masalahnya, mau adalah mau tidak selesai. Ari pasantren mah kumaha cek kiai. Namun cek kiai na ajaran iya diajaran, tapi dan insyaallah mau diajaran ilmu santet mau di dia mah. Iya. Jadi begitu, itu aja kuncinya. Makanya kemudian pondok pesantren itu selalu identik dengan kebijakan-kebijakan pimpinan pondok atau kiai, karena dialah sebetulnya pemilik konsep besar dari bangunan pendidikan yang dinamakan pesantren. Hampir semua literatur mengatakan begitu. Naon dari kurikulum pondok? Ya Pak Kiai. Apa yang disampaikan oleh Kiai, apa yang diprogramkan oleh Kiai, apa yang disuruh oleh Kiai, itulah kurikulumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kan dari orang pendidikan masuk di akal-akalan, anu tertulis disebut hidden kurikulum. Yang padahal mah geus bae teu ditulis gitulah. Tapi ya memang agak keren-keren gitu kan, menyesuaikan pas supaya lulus nilainya A, skripsinya, tesisnya nilainya A gitu. Tapi sebetulnya mah kita punya, ini kekayaan Indonesia, pesantren itu. Perubahan, Pak, kok ada perubahan pesantren banyak Pak. Ini ada pembaharuan pesantren itu dimulai 1926. Itu lahirnya Gontor, lahirnya Tebu Ireng, lahirnya NU juga saat yang sama. Kemudian lahirnya beberapa perjuangan pergerakan Islam, tapi semuanya melalui pendidikan. Ada As'adiyah di Sulawesi, itu tahunnya sama. Apa yang memengaruhi perubahan? Mereka tamatan dari luar ternyata. Tamat dari Mekah, pulang ke Indonesia, tamat dari Timur Tengah, pulang ke Indonesia, dari berbagai negara, akhirnya mereka memperbaharui pesantren. Dan zaman dulu pesantren itu cuma ngajarkan kalau satu kitab ya satu kitab saja. Bahasa Arabnya ya bahasa Arab sebagaimana yang tidak bisa ya kumahanya, aduh rada era nyebut naik. Ayah bisa baca Quran tapi teu paham nu dibaca gitu. Kita kan gitu semua ya, insya Allah. Tapi kalau bapak-bapak di sini enggak, lihat mukanya aja muka Quran semua. Kalau menurut Pak Buya dibagi Quran kayak biar dibaca di rumah itu. Itu jadi ada perubahan pesantren itu. Nah ini yang menarik. Lahirlah sistem Gontor tahun 26. Dia merupakan kritik terhadap kondisi pendidikan. Ini juga dilakukan oleh bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa namanya? Bukan lah Ibnu Abdurrahman Wahid Hashim. Nah, Kiai Haji Wahid Hashim itu yang mencoba memperbarui pesantren di Tebu Ireng, mulai diajarkan huruf Latin dan lain sebagainya. Dulu kan hurufnya semuanya Arab kan, ya hampir kayak huruf India lah. Nah, itu memang ada banyak penentangan, tapi ujung-ujungnya diakui kebenarannya. Pertama, alasan perubahan pesantren itu, kenapa perlu pembaharuan pesantren? Next, ada operator.
Ya, itu para santri tidak perlu menghabiskan waktu sampai puluhan tahun hanya untuk belajar bahasa Arab dan mengakumulasi pengetahuan dari kiai-kiai di berbagai pesantren. Jadi bertahun-tahun, biasanya pesantren 15 tahun, ada yang 20 tahun, terlalu lama. Berkiprahnya kapan? Kira-kira gitu pertanyaannya. Maka kemudian perubahan yang kedua itu disarankan, kenapa perlu ada pembaruan? Itu kan para santri bisa membuka ilmunya banyak dari sumber-sumber yang lain. Maka harus tahu juga dia bahasa, kalau di sekarang nih bahasa Arab, bahasa Inggris, itu harus tahu. Kenapa? Motivasi santri itu awalnya dia bisa memiliki dasar, kemudian suatu saat dia akan berkembang menjadi, katakanlah ulama, menjadi pemimpin, dia harus banyak ilmunya. Ilmu itu minimal dengan 2 bahasa saja dikuasai sudah cukup. Ya syukur-syukur kalau semua bahasa, tapi kan anu pahamnya juga cuma sedikit kan di Indonesia. Jadi 2 bahasa aja lah, bahasa Arab, bahasa Inggris dikuasai, saya pikir udah jalan. Nah inilah yang kemudian dikembangkan oleh Gontor dengan perbaharuan sistem pembelajaran, melahirkan Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah atau Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kalau diterjemahkan sebetulnya pendidikan guru agama Islam. Zaman dulu kan, mungkin zaman kalau bapak-bapak enggak deh, di atasnya bapak-bapak. Zaman bapaknya bapak-bapak itu mungkin PGA itu dulu. Pendidikan guru agama. Jadi jelas Tarbiyatul Muallimin Al-Basyariyah ini kan TMI ya, KMI ya, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Itu artinya memang tamatan pondok ini targetnya dia harus bisa jadi guru. Dikembangkan guru untuk diri sendiri, guru untuk tetangganya, guru untuk masyarakat, guru untuk seluruh orang yang mengenal dia. Itu menjadi guru targetnya. Makanya di sini diajarkan ilmu pendidikan. Padahal di luar ilmu pendidikan itu S1, namun jurusan tarbiyah, jurusan dakwah malah diajaran. Apalagi jurusan non deh. Jurusan filsafat nggak ada belajar tarbiyah itu. Ya. Tapi dia Al-Basyariyah ini diajarkan mau masuk jurusan apa nanti dia sudah mengenal dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah ini model perubahan. Maka lahirlah sejak tahun saya melihatnya tuh tahun 80-an tuh mulai ngetren ada salafiyah saja. Agak besar ya. Ada salafiyah madrasah tadi yang disampaikan oleh Buya itu. Dia pesantren, ngaji kitab, tapi pendidikan formalnya madrasah. Sanawiyah, madrasah, ibtidaiyah, dan aliyah. Sampai itu apa lu susulan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Saya nggak tamat sanawiyah, saya tidak tamat aliyah. Tapi saya doktor, itu bedanya. Jadi dokter yang tidak tamat sanawiyah, tidak tamat aliyah, tidak tamat SD itu saya. Bener Mejen. Tapi saya tamat KMI gitu. Tamat MI, tamat KMI. Jadi jangan lagu lah. Nah, salafiyah plus madrasah ini banyak sekali modelnya. Salafiyah plus sekolah di luar pesantren, mendirikan pesantren, sekolahnya di luar kan ada. Kemudian ada pesantren modern ala Gontor, murni bahasa mereka saya juga nggak tahu. Yang disebut murni itu artinya tidak sanawiyah, tidak aliyah. Sebetulnya Al-Basyariyah sejak berdirinya begitu, cuman pakai bahasa diplomasi yang cantik. Di sini KMI, saya ingat terus tuh Buya dulu bicara. Ya tapi jangan backup lah diberi gitu. Diberi sanawiyah, itu mah buat backup kebutuhan. Tapi lamun itu mental mau dibere, kata Buya itu. Ingat saya di Gedung Bakti itu. Artinya memang idealismenya dari dulu inginnya mendirikan pesantren, bukan sanawiyah aliyah. Itu hanya backup saja. Ketika sekarang sudah kuat regulasinya, ya namanya juga backup. Ya diwadahan deh ban serep makan. Nggak dipakai kan, disimpan lagi gitu. Tapi karena Buya punya banyak tempat penyimpanan ban serep, jadi dilemparlah ke Anjasari. Ya,
Jadi yang di sini memang saya tahu betul sejak awal, dulu belum ada aula ini, masih sawah jeblok, belum diaspal, loba soang. Saya tahu betul itu. Kadang ningali anu di kurungan, dikirain soang, taunya santri. Ya, itulah gayanya Buya, luar biasa itu. Kebanyakan nonton film itu Angling Dharma kan. Mohon maaf. Iya. Jadi memang idealismenya itu. Kenapa? Tadi sampaikan rugi. Kenapa rugi? Anak kelas 3 keluar. Kalau saya hitung nih pelajarannya, Pak. Dia baru belajar Tamrin Lughah jilid 1-2. Kemudian baru belajar Nahul Wadih 1-2. Kemudian baru belajar Qiraatul Rasyidah juga 2. Baru belajar bahasa Arab, keren ngomong sih bisa. Wow, kalau disuruh pidato udah kelas 1, kelas 2 di dia. Insya Allah lah. Ya, tapi usianya kadang-kadang sebentar. Jadi nggak 1 tahun, dia 1 tahun pulang nih dari kelas 3, pinter ceramah. Mahfudotnya habis, apanya habis, tuh bisa ngagali sorangan. Udah baru kelas 3. Kemampuan ilmunya, makanya tidak puas kita itu. Karena belum belajar usul fikih. Kalau baru keluar kelas 3 tuh belum belajar balaghah, belum belajar bulughul maram, segala belum. Jadi itu pesantren namun keluar 3 tahun itu plus minnya lebih banyak. Pesantren min balaghah, pesantren min usul fikih, bohong namun ngaku pesantren plus itu bohong. Saya kalau bilang pesantren plus boleh jadi min itu. Karena orang yang plus itu diakuin aku batur, lamun ngaku-ngaku sorangan biasanya masuk predator bener. Al-afu munayan kasinggung, kena naon mikir baik sampai rumah. Ya. Kahiji abdi mah tetepang ka bapak-bapak abdi mah tos wih kekuningannya santai. Pesantren modern ala Gontor murni, kemudian ada pesantren modern ala Gontor plus MTS atau MA. Ini saya bagi, ada buku saya judulnya pesantren masa depan, dulu tahun 2003-an tuh terbit. Nah saya klasifikasi ini. Nah, ada pesantren ala Gontor plus MTS. Nah kira-kira masuk dalam tipologinya. Di sini saya sebutkan biasanya ada nama pesantrennya tuh. Ada Darun Najah, ada macam-macam lah, tapi nggak usah lah udah. Nah, dari tipe-tipe ini pada tahun 2003 kita mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu namanya Kemendiknas. Jadi Al-Basyariah, Al-Ikhlas, Al-Amin, Gontor, ya Al-Amin Perinduan, Darun Najah, itu ada 6 pesantren diakui Pak, setara dengan SMA. Di antaranya Al-Basyariah. Nah dari situlah sebetulnya sejak itu kami sudah tidak berpikir anak-anak yang mau masuk pondok tuh kita saring. Kamu mau 3 tahun atau wali murid biasanya ibu-ibu, Pak Haji punten ya tiasa 3 tahun baik untuk sanawiyah baik tuh tiasa. Jadi kita saring. Hanya yang niat sampai kelas 6 yang kita terima.